selamat malam teman-teman Sekina. Ada sukacita di tempat ini, amin. Boleh lambangkan tangannya yang bersukacita malam ini. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan, kemuliaan Tuhan. Haleluya. Malam ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Biar kerajaan Tuhan malam ini datang di tengah-tengah kita, di dalam hati kita, dan biar kehendak Tuhan jadi di tengah-tengah keluarga kita, amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Setiap kami datang di dalam rumah-Mu, kami datang dengan satu kerinduan untuk diberkati, diurapi, dicerahkan kembali pemikiran kami, dan kami mau menikmati kuasa ibadah itu Tuhan. Sebab itu malam ini kami satukan hati kami, pikiran kami, dan kami satukan tujuan kami, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami tahu Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Berkati ibadah pada malam ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Apapun yang kami lakukan malam ini semua buat kemuliaan nama Tuhan. Dengan talenta-talenta yang kami miliki, kami persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam ini Tuhan biar menjadi malam yang spesial, yang boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah segala pujian penyembahan kami naik menjadi satu dupa yang harum, yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapilah
Ibu Ria yang akan memimpin puji-pujian. Urapi tim musik yang sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk memuliakan Tuhan melalui talenta yang mereka miliki. Tuhan berkati, Tuhan urapi, biar melalui musik ada kuasa Allah di sini, ada urapan Allah terjadi, ada kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga ketika kami menikmati hadirat-Mu itu Tuhan, ada mujizat boleh terjadi Bapa. Hati yang keras dilembutkan, hati yang penuh kebencian dipulihkan kembali, hati yang akar kepahitan disembuhkan Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit juga disembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, itulah yang kami rindukan. Setiap kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami ada mujizat yang boleh terjadi Tuhan. Sehingga ada kesaksian yang hidup, ada kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap perbuatan kami. Berkati pengatur LCD Sound System Kolektan yang menyambut tamu, semua yang ambil bagian dan umat-Mu yang sudah hadir. Tuhan berkati kami. Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan, intimidasi si setan melalui virus-virus yang jahat, kami bersatu hati di dalam nama Yesus Kristus. Kami usir keluar segala kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah hanya Roh Allah yang ada di sini, melayang-layang melingkupi kami, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang boleh menyentuh kami karena Roh Kudus ada di sini. Terima kasih Bapa, inilah pujian penyembahan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara selanjutnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami buka ibadah ini. Dan Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Heski Wengkang yang sudah hadir. Urapi beliau, apapun yang Tuhan akan sampaikan pada malam ini melalui hamba-Mu. Kami tahu Tuhan sayang dengan kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat penyembahan kita malam hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar kuasa urapan-Mu Tuhan malam ini Tuhan mengalir di antara kami Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala ilah. Saya ajak saudara kita bangkit berdiri. Kita ulangi lagi dari awal. Sebab Engkau
ada yang diam. Mari kita bermazmur bagi Tuhan, katakan Engkau baik Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami tahu Engkau baik Tuhan. Syukur bagimu Bapa, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Kau dahsyat, Kau mulia Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Kau luar biasa, Tuhan. Kau bertata di tempat ini, Kau bertata dalam keluarga kami. Kami percaya Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku sembah, aku terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Boleh lambaikan tanganmu lagi yang bersuka cita malam hari ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Datanglah kebaiknya. Karena ini malam yang spesial, jadi kita mau latihan intro yang spesial, saudara. Jadi nanti saya akan contohkan, terus nanti saudara ikutin dari kolom yang sebelah kiri saya, terus yang tengah, terus yang kanan, terus baru sama-sama, amin. Bisa? Coba ya. Yang kiri. Yang tengah. Dan yang kanan. Sama-sama kita lagi.
bersorak-sorai. Haleluya, akan bersorak-sorai, akan bersorak. Katakan hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamatan kasih setianya. Ayo sama-sama saudara. Sekali lagi. Datanglah kebaikan dengan hati bersuci ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dari hamba betapa baiknya Tuhan baginya kehidupan akan bersorak-sorai, akan bersorak. Sama-sama katakan hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamatan kasih. Boleh sama-sama tepuk di atas kepala. Bersyukurlah kepada Tuhan, baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamatan, bahwasanya keselamatan. Sekali lagi, bahwasanya keselamatan kasih setianya. Haleluya, haleluya. Katakan bersyukurlah, haleluya. Lebih berhati bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Kami rasakan kuasa urapan-Mu Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Di tengah-tengah kami malam hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan sedikit dari apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami, biar itu boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biar itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Cindy yang bertugas untuk persembahan. Silakan maju ke depan. Shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Cindy. Saya bersyukur berterima kasih kepada keluarga Shekinah yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk dapat memberikan persembahan pujian. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Yang ku ingini di bumi hanya
suaranya lebih keras untuk Tuhan kita. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Engkau. Oh, 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 oh. Tak kuandalkan kekuatanku. Namun apa? Amin. Dia tetap selamanya. Kau tetap selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih Cindy sudah memberkati kita dengan kesaksian pujiannya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian, aku berserah Tuhan malam hari ini. Kami serahkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya.
doa kami kepadamu Tuhan. Engkaulah juru selamat kami, penebus jiwa kami dan hidup kami. Kami ada di rumah-Mu. Kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan diri kami saat ini Tuhan. Berserah atas pimpinan Roh Kudus-Mu lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar. Menjadi tanah yang baik, yang menerima benih firman Allah. Karena lewat firman-Mu lah kami akan dibentuk jadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya di hadapan. Engkaulah sumber kuat kami. Hanya kepadamu kami berserah dan berlindung. Kami taruh harap kami kepadamu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Kami mau diubahkan. Kami mau ditegur. Kami mau dididik oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, malam ini. Kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Dengan hati yang bersyukur, hati yang menyembah. Terimalah persembahan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara dengan kasih Kristus kepada Om Pendeta Heski Wengkang untuk bisa maju ke mimbar. Selamat malam. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Mesti pemanasan dulu. Saudara kasih Kristus, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan terlebih dahulu bisa melayani tempat ini. Terima kasih buat pengurus Sekina, buat Ibu Nila, Pak Samuel. Awal tadi Pak Samuel doa tadi pas sama-sama pemain musik, aku hamba tak berguna. Ayat yang lagu yang terakhir, berserah. Dalam bahasa Yunani, hupako adalah penundukan dari kata taat, ya kan? Bagaimana kita doa atas firman Allah, berbicaralah Tuhan. Ya, kami siap. Saudara kasih Kristus, pada kesempatan ini kita lihat di situ kayaknya digambar lebih ganteng dari saya sekarang ya. Peran roh, oke. Saudara kasih Kristus, kita mau berbicara tentang peran roh, di mana sangat penting, ya. Kita buka ayat saja ya, supaya ya dalam ada banyak ayat tapi kita pendek-pendek sajalah. Dalam Roma 7 ayat 22, Efesus 3 ayat 16, 2 Korintus 4 ayat 16. Ya kan? Nah, kita baca Roma 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkannya dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Roma 12 ayat 11, biarlah roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan.
kita ingat ini malam musik ya. Ya, ingat kalau kita lihat malam musik kembali ke Mazmur 150, ya di sana bagaimana penulis Mazmur mengatakan memuji dan menyembah Tuhan lewat alat-alat musik, gambus dan kecapi, dan biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Dalam hal peran roh di sini sangat penting. Ya, kembali sebenarnya peran roh di sini adalah di mana pada hakikatnya semestinya kehidupan kita harus dipimpin dalam roh. Sebab kita harus mengetahui dalam konsep dunia tubuh jiwa roh. Dalam konsep Alkitab roh jiwa tubuh. Artinya begini, pemimpin dalam hidup kita adalah roh dan jiwa tubuh. Saya perhatikan. Khotbah saya di sini kan 30 menit, paling-paling 20 sampai 25 menit untuk doa. Paksa saudara simak baik-baik. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, mari sama-sama kita doa dulu begini. Pendek-pendek ikutin saya. Dalam nama Yesus, saya rindu, saya haus, saya hancur, mau mendengar firman Allah. Amin. Kenapa penting? Ketika saya dan saudara hancur, betapa mudahnya kita dapat menyerap firman Allah. Firman Allah itu jatuh di tanah yang baik, lembut, yang siap ditabur. Oke, kita lanjut. Dalam roh, jiwa, dan tubuh itu kita lihat. Di dalam tubuh ada jiwa. Di dalam jiwa ada roh. Di dalam tubuh itu di mana ada panca indera. Ya kan? Kaki, tangan. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan keinginan. Di dalam jiwa itu pikiran, emosi, tekad. Ya kan? Di dalam roh ini ada yang disebut persekutuan. Intuisi dan hati nurani. Oke. Di mana roh ini, kita bicara roh ini, roh yang sudah diselamatkan ya. Ya. Sesuatu yang ditaruh karena roh ini sebuah tempat aktivitas roh yang ilahi, tempat Roh Kudus beroperasional di sana. Bahkan roh kita ini sebuah tempat di mana Roh Kudus menaruh sebuah pesan, pewakyuan dan hikmat Tuhan. Di mana dia taruh? Ditaruh di antara tiga ini, di intuisi. Kalau Anda cari di KBBI, intuisi itu sebuah daya kemampuan untuk mengetahui. Ya kan? Bukan dia melewati pikiran, sebuah bisikan. Bisikan dari roh, gerakan roh dia taruh di dalam intuisi ini. Nah, bagaimana dia menyalurkan? Nah, ini yang mendapat menangkap intuisi dan pesan Tuhan yang ada dalam roh kita adalah pikiran kita. Nah, pikiran kita yang dia menangkap. Dia ambil di roh kita, dia ambil di intuisi itu, dan dia bisa merefleksikan ke tubuh. Dia menyalurkan ke tubuh. Persoalan di sini, pikiran yang mana yang bisa menangkap intuisi yang ada dalam roh kita adalah pikiran yang Roma 12 ayat 2. Di mana telah mengalami yang disebut pembaruan budi. Toh untuk memasuki dimensi pembaruan budi kita harus masuk awal dulu yang pikiran harus dipulihkan. Artinya ya sehat dulu ini pikiran. Oke? Baru dibaharui. Kalau hanyalah pikiran yang dibaharui dapat menangkap pesan Tuhan. Oke. Segala yang Roh Kudus taruh di dalam roh kita, ya, dia taruh di roh kita. Dan pikiran yang harus menangkap. Persoalannya, oleh sebab itu kita harus melayani tadi, Roma 12 ayat 2 dengan roh yang menyala-nyala. Amsal berapa? 26 atau 25. Roh kita ini pelita tubuh. Ya, pengkhotbah katakan roh kita mengontrol yang di dalam. Roh kita ini sangat penting. Dia berperan karena sesungguhnya, ingat, sesungguhnya manusia kita adalah roh kita. Lihat, kita lihat kembali ada satu ayat di sini tentang roh jiwa tubuh ya. Di dalam perjanjian lama kalau tidak salah. Di mana di situ ada
Ayub 12 ayat yang ke-10 bisa ditayangkan. Ayub 12 ayat yang ke-10, oke? Kita simak dia punya kata-kata ini. Di sini ada struktur roh, jiwa, tubuh. Bahwa dia di dalam tangannya terletak apa itu ya? Terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Kata nyawa di sini ya, nefes atau jiwa, ya kan? Kata napas di situ adalah ruah, roh. Kata manusia di situ adalah basar, tubuh. Nah, ini kita lihat. Saudara kasih Kristus, di mana tadi Efesus pasal yang ketiga, Efesus pasal yang ketiga 16, segala kemuliaan dan kekuatan, pewakilan dan hikmat, pesan Tuhan ada dalam roh kita. Ya, Tuhan taruh di sana supaya kita pikiran ini mau menangkap. Kalau seperti tadi ya, seorang pemimpin pujian, dia bukan seorang hanya memimpin kita dalam sebuah penyembahan. Tapi saya melihat dalam sudut roh, dia seorang penyembah dulu. Sebab begini, ya, sistem dunia dengan sistem rohani berbeda. Kalau dokter, dia boleh menyembuhkan pasien, belum tentu dia dapat menyembuhkan kita. Menyembuhkan dirinya sendiri, ya kan? Sama, kalau rohani beda. Saya, ya kan, sebelum saya berkhotbah, saya harus lakukan. Sama contoh, saya tidak bisa berkhotbah dipenuhi Roh Kudus, saya sendiri belum dipenuhi. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya harus dipenuhi dulu dengan Roh Kudus, baru saya bisa bicara tentang Roh Kudus. Saya sudah mengalami semua yang disebut kebebasan, freedom finansial. Saya sudah mengalami dulu tentang kebebasan keuangan, baru saya bisa bicara. Kalau kita bicara, kita belum alami, itu cuma teori saja. Kita harus alami dulu. Oke, kita kembali tadi. Saya ingin katakan, tubuh makanannya apa? Nasi. Oke. Jiwa makanannya apa? Hiburan. Hiburan, dihibur. Roh makanannya apa? Persekutuan. Firman Allah. Dalam 1 Korintus berapa dia katakan, orang berbahasa roh menguatkan dirinya. Iya kan? Itu lihat. Anda perhatikan, sekarang kalau Anda sudah tahu komposisi roh, jiwa, tubuh dan makanannya, Anda sudah tahu. Gaya hidupmu seperti apa Anda harus hadapi. Oh, ini jiwa, ini makanannya hiburan, lihat. Seperti apa, maunya kita pengen hiburan. Hiburan yang mana, ya kan? Nah, persoalannya ini jiwa pengen dihibur. Karena masalahnya jiwa artinya, nefes di sini adalah jiwa, dia adalah artinya makhluk hidup. Ya kan, makhluk hidup. Artinya dia punya kemandirian. Dia makhluk hidup, artinya dia berani mengambil keputusan. Karena begini, roh itu sebuah kesadaran tentang Tuhan. Jiwa sebuah kesadaran akan dirinya sendiri. Jiwa ini, saudara kasih Kristus, dia adalah butuh makanan yang hibur. Maunya lihat itu. Beda dengan roh, makanannya firman Allah, persekutuan dengan Tuhan. Sekarang akan datang pada Anda dan saudara, ketika sebuah datang, apa yang Anda duluan yang mau sambut? Jiwamu atau rohmu? Apa yang Anda salurkan ke orang lain? Persoalan roh atau persoalan jiwa? Kalau saudara sebenarnya pada hakikatnya gampang menghadapi masalah. Kenapa ruwet? Karena ini struktur roh, jiwa, tubuh itu kalau kita pahami dan kita ketahui, gampang menghadapi masalah. Oh, ini jiwa yang datang. Ngapain kita harus layani jiwa? Kita harus hadapi dengan roh. Oleh itu kenapa seorang khotbah bukan hanya sekedar bahasa Ibrani, Yunani, ya kan? Action di mimbar terlalu berkelebihan. Ini panggung ini bukan panggung untuk kita celebration, ya. Panggung ini untuk mengungkapkan kebenaran. Panggung ini untuk menyatakan ketiga orang yang hadir di sini boleh merasakan suatu kesembuhan dan pemulihan. Mimbar ini sebuah mimbar yang kudus. Ya kan? Oh, itu untuk ada di dalam mimbar ini harus kudus. Sebuah pelayanan tanpa kompromi. Oh, itu kita harus untuk bisanya roh berkarya. Artinya seperti tadi. Roh kita menyalanya, melayani dengan roh menyalanya. Seperti apa yang terjadi. Roh ini kita melayani dengan roh dong, hidup. Begini ceritanya. Lihat peran roh.
zaman Musa 2000 tahun dia undur ke bawah. Sekitar 2000 atau perkiraan ya. Dia undur, dia berada di dalam Taman Eden. Dia bisa mencatat keadaan Taman Eden karena rohnya dibawa ke 2000 ke belakang. Beda dengan Yohanes. Zaman Yesus, dia hadir di 2000 tahun sekarang untuk menulis keadaan akhir zaman. Bayangin rohnya yang dibawa. Saya punya pengalaman pelayanan sudah 2 kali saya pelayanan di Malaysia, Singapura. 1 kali saya ketemu dengan seorang notaris swasta. Di sana kan ada 2 notaris swasta, pekerjaan notaris swasta dan notaris kerajaan. Saya jumpa dengan dia berdebat dengan saya. Saya diam aja, saya katakan begini, Pak. Bapak, sepertinya saya di bawah undur dalam hidupnya. Ya, Bapak ini pengen jadi cita-cita jadi seorang pendeta Hindu. Dia diam, istrinya diam. Kok pastor tahu? Bukan persoalannya roh kita bisa menangkap ya. Saya pikir sama dari Roh Kudus menyampaikan. Ya kan? Saya kasih tahu. Dari situ dia diam. 1000 bahasa apa yang saya ngomong, yes. Tadinya tidak. Bayangin, kita tidak tahu. Bahkan keadaan di sana kita tidak tahu. Bahkan pelayanan saya, namanya Kevin ini kakaknya ya ada di Inggris. Soal kerja di bidan, dia rekomendasi telepon dia dari Inggris ke Tangerang. Siapa ini? Oh, dia kasih tahu dia agak sedikit bahasa Melayu. Bahwa bahasa apa itu? Kalau Melayu ya, kalau Malaysia ya. Dia kasih tahu bahwa saya kakaknya Kevin, dia suster di Inggris. Dia untuk counseling, ya kan? Saudara kasih Kristus, sama juga dengan pelayanan saya. Bagian pelayanan di waktu saya hadapi orang-orang India di Malaysia dengan Singapura, kita tidak bisa doa ini, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Tidak, mereka butuh sebuah pewakyuan. Apa masalah saya? Kalau saya menyampaikan tidak benar, pendeta ini nggak benar. Paksa, Tuhan tolong saya. Paksa apa yang terjadi? Ya itulah, kita bisa menangkap maksud roh. Yang dia taruh di intuisi, pikiran saya tangkap dan harus sampaikan. Oh itu roh perkataan kita bisa menghidupkan. Perkataan kita bisa menyembuhkan. Perkataan kita bisa membangun, bisa memberi kehidupan. Kenapa? Itu dari roh. Persoalan untuk roh kita terangkat, terkeluar, menjamah orang lain yang mendengar. Ada halangan di situ yang disebut jiwa ini. Jiwa itu firman Allah katakan roh kita harus selalu diperbarui. Ya kan? Hari ke hari sekali tubuh kita merosot. Karena kita menghadapi jiwa ini makhluk hidup yang punya kepentingan sendiri, egoisnya tinggi, yang dilatar belakangi dengan sebuah masalah kehidupan, budaya, ya kan? Itulah kesadaran diri manusia. Dan ini jiwa ini yang penghalang roh. Anda ada di sini untuk mendengar firman Allah. Ada 2, Anda mendengar dengan roh, ada dengan jiwa. Ada lagi, pelayanan roh kadang muncul ketika saudara berbicara, roh mengikuti. Ya, persoalannya ketika Anda berbicara, kadang jiwa ini membungkus roh saudara untuk keluar. Sehingga tercampur aduk sebenarnya pelayanan kita, roh yang murni. Roh yang bersih tanpa tercampur terkontaminasi dengan jiwa. Jiwa ini perlu diremukkan. Jiwa ini bisa dipakai oleh roh untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Dari dalam hati dari dalam akan mengalir aliran kehidupan. Hati ini dipakai oleh roh mengalirkan kehidupan. Ada kehidupan, ada kekuatan, ada kebangunan. Persoalan jiwa ini harus diremukkan, harus terpisah. Tempurung dari jiwa ini harus hancur. Karena di sana, ketika engkau hancur di sana tidak ada tanpa pilihan, tanpa sisa, tanpa pembelaan diri, tanpa pujian diri, tanpa sayang diri, tanpa pembenaran diri. Kalau sudah hancur ini jiwa. Sikiyalama syakarabana sikiyalama lama. Saudara kasih Kristus. Persoalan di sini jiwa ini. Bayangin kalau lihat ya. Waktu waktu Daud bermain kecapi, ya anggap ini kecapi. Rohnya yang diurapi menjamah Saul, maka setan yang ada pada Saul
dia keluar. Kenapa? Dengan bermain musik. Musiknya kenapa? Rocknya sendiri yang bermain musik. Kenapa? Tidak terhalang dengan jiwa. Oh itu kenapa penyerahan total penting pada seorang pelayan. Pemain musik. Semua yang melayani Tuhan. Lucifer dia pemimpin paduan. Pemimpin musik di sana. Dia jatuh. Kenapa? Selalu ada di panggung. Hati-hati yang namanya panggung. Karena ada tawaran di sana, ada pilihan di sana, ada godaan di sana. Oleh itu kita, jiwa ini selalu pengen dipuji. Jiwa ini pengen selalu nyaman. Jiwa ini selalu pengen, selalu dihargai. Oleh itu jiwa kita ini harus diremukkan, sama-sama diremukkan. Diremukkan. Supaya rohmu dengan leluasa melayani Tuhan. Dengan leluasa rohmu yang membawa pesan yang di dalamnya ada Roh Kudus. Pakar teologi ya, sulit untuk menulis mana roh besar dan roh kecil dalam Roma pasal yang ke-8. Tinggal berapa menit ya? Saya tidak bisa panjang lebar. Memang bicara roh jiwa tiba agak sedikit dia punya langkah-langkah. Tapi waktu kita sangat terbatas. Ya, Saudara Kristus, lihat. Anda pernah baca itu Daniel 6 ayat 4? Di istana di situ. Di tengah-tengah situ. Daniel berhadapan dengan pejabat tinggi dan wakil-wakil raja. Coba bisa baca. Daniel 6 ayat 4. Ya, kita melihat arti peran roh di situ. Peran roh Daniel. 6 ayat yang keempat kali ya. Saya nak bawa kacamata ini. Oke. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan akan seluruh kerajaannya. Kenapa? Rohnya perkasa. Oleh itu kenapa roh kita ini harus kasih makan supaya kuat. Dia yang mengontrol jiwa. Jiwa mengontrol tubuh. Lihat. Sama-sama. Lihat tadi ya. Tubuh makan jiwa, jiwa makan roh. Coba lihat. Tubuh makan jiwa. Sama-sama. Tubuh makan jiwa. Jiwa makan tubuh. Artinya apa-apa yang tubuh dia dapat dari jiwa. Jiwa ini dapat dari roh. Sama, strukturnya begitu. Roh memakai jiwa. Sama dengan tadi penyanyi tadi, bagus suaranya. Alangkah baiknya ketika dia bernyanyi dengan sebuah nyanyian, diurapi. Apa bedanya? Waktu tampil nyanyi, siapa itu yang penyanyi yang suka nyanyi di lagu rohani siapa itu? Aduh lupanya. Waktu dia nyanyi dengan Ruth sana nyanyi, aduh Ruth bagus suara tapi tidak menjamah. Tapi ini penyanyi rohani, dia tidak seperti itu. Tapi ketika dia nyanyi semua merinding. Kenapa? Dia mengandalkan Roh Kudus. Betapa penting kehadiran roh kita ini. Betapa penting kita melepaskan roh. Beraktivitas dengan roh. Sama-sama kita berdiri. Karena waktu saya tidak panjang. Pertanyaan, perjalanan hidupmu sekarang? Apakah saya dan saudara melayani dengan jiwa atau tubuh? Baik dalam bisnis maupun dalam pekerjaan. Kita sudah belajar tentang peran roh. Biarlah izinkan kita bekerja dengan roh, kita melayani dengan roh. Dan izinkan jiwamu diremukkan. Katakan Tuhan, biar engkau menghancurkan jiwaku, hancurkan egoisku,
Hancurkan kedaginganku sehingga rohku dengan memakai jiwa untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Sikialama sikialama sengkente. Urabana syakarabana sikialama Jesus. Adakah kesombonganmu saat ini sedang mempengaruhi hidupmu? Sampai engkau menganggap enteng istrimu, sampai engkau menganggap enteng suamimu, sampai engkau menganggap enteng mertuamu. Remukkan jiwamu sehingga didapati kerendahan hati. Mungkinkah engkau seorang pemarah? Emosional itu berada di dalam jiwa. Katakan, bentuk saya Tuhan, hancurkan insan jiwaniku, insan lahiriaku. Remukkan Tuhan. Ketika engkau terbebas, engkau mengalami kehancuran hati, mengalami kehancuran insan jiwani, insan lahiria, maka rohmu leluasa menyembah Tuhan. Di sana tidak ada kepahitan, di sana tidak ada kebencian, di sana tidak ada kemarahan. Rohmu yang artinya tenaga, daya, memberikan sebuah kekuatan buat jiwa, memberikan sebuah sport, menyuplai kemampuan yang di atas rata-rata. Engkau tadinya seorang yang biasa, ketika engkau berjalan dengan roh, engkau akan menjadi berbeda. Sikialama Jesus. Leluaskanlah engkau berdoa dalam roh, berdoa dengan bahasa roh. Engkau sendiri menguatkan dirimu. Ingat kejadian, situasi demi situasi, keadaan-keadaan Tuhan pakai untuk membentuk dirimu supaya berkenan kepada Tuhan. Sikialama, ayo, sikialama. Rabana sengkente, ya Rabana syakarabana, sikialama. Mari kita menyembah dengan roh. Syakarabana sikialama. Hancur hatiku, hancur insan lahiriaku, maka rohku dengan bebas melayani Tuhan. Dari dalam hatiku mengalir aliran air hidup. Sikialama Jesus. Sikialama Jesus. Sikialama Jesus. Tuhan mau kita harus Sela dalam bahasa Ibrani yang artinya kita mencendengkan telinga kita kepada Tuhan. Kita merespon apa yang kita dengar dan apa yang kita sudah tahu, kita bertanggung jawab. Jesus, yang suami istri berpegangan tangan, yang istri berpegangan tangan suami dan katakan, lepaskan pengampunan, saling melepaskan pengampunan. Saat ini mungkin ada kekecewaan yang saudara alami, saudara masih izinkan jiwa menguasaimu. Pada malam hari ini pertobatan terjadi. Pada malam hari ini melepaskan pengampunan. Pada malam hari mengatakan, aku mengasihimu. Engkau yang Tuhan berikan, engkau yang terbaik. Hai suamiku, hai istriku. Saat ini aroganmu sekarang mau dihancurkan oleh Tuhan. Aroganmu akan dihancurkan Tuhan pada malam hari. Lepaskan itu dan serahkan kepada Tuhan. Jesus. Sambil Anda katakan, Jesus, help me Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Kita boleh mengalami freedom pada malam hari ini. Kita boleh mengalami kebebasan. Jiwa kita dibebaskan dari sebuah cengkraman kehidupan yang lama. Berkatilah suami istri pada malam hari ini. Mereka sedang berpegang tangan. Pulihkan mereka Tuhan. Apapun alasan, mari kita hidup dengan roh. Mari
Roh kita keluar dengan bersih tanpa terkontaminasi. Sekarang taruhkanlah tanganmu di atas kepala. Urapilah kami Tuhan. Urapilah kami Tuhan. Ketika kami diurapi, kami diberi kemampuan. Diberilah kami kesanggupan. Kami bisa mengampuni. Kami bisa mengasihi. Kami bisa memberi. Kami bisa menerima tanpa syarat. Terimalah suamimu, terimalah istrimu tanpa syarat. Dengan cinta, dengan kasih. Kasih agape. Sekian lama Jesus. Terima pengurapan Allah. Terima pengurapan baru. Terima. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Katakan, Tuhan, sekarang hari ini saya bebas. Saya tidak bergumul lagi dengan istri saya, tidak bergumul lagi dengan suami saya tidak bergumul lagi dengan dosa, saya tidak bergumul dengan kemarahan, kebencian. Sekarang hancur semua dalam nama Yesus. Sekarang saya berjalan dengan buah roh, penguasaan diri sampai kasih. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari lepaskan kata-kata, sekarang saya bebas Tuhan. Sekarang saya sudah mengampuni. Sekarang saya mengasihi Tuhan. Sekarang rohku menyala-nyala dan melayani Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkati anakmu, diberkati bisnismu, diberkati pekerjaanmu. Kemanapun engkau berada, engkau adalah orang yang diberkati. Menjadi kepala bukan ekor, dibawa naik bukan turun. Kasih karunia Allah melimpah kepadamu. Sekarang yang sakit taruh di mana, yang tubuhmu yang sakit taruh di mana? Ada biru-biru Yesus yang menyembuhkan. Tuhan, engkau melihat tangan mereka sedang tarik di dalam tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biru-biru Yesus sudah menyembuhkanmu. Pulang membawa kesembuhan, pulang membawa kekuatan baru, pulang membawa kesehatan dari Tuhan. Engkau yang sedang bermasalah ekonomi, Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih. Peliharalah roh jiwa tubuh kami. Dan didapati jiwa kami sudah remuk. Ini doa kami. Tuhan sayang kami. Katakan, saya dikasihi Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Keluarga saya dikasihi Tuhan. Keluarga saya dikasihi. Bisnis saya dikasihi Tuhan. Bisnis saya dikasihi Tuhan. Orang tua saya dikasihi Tuhan. Orang tua saya dikasihi. Masa depanku Masa depan ada dikasihi Tuhan. ada dikasihi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Om. Kasih Kang. Puji Tuhan, kita diberkati semua ya. Belajar, kita harus belajar seperti firman Allah ajarkan pada malam ini untuk hidup di dalam roh, berpikir di dalam roh, dan bersekutu dengan roh. Terima kasih Pak Heski, Tuhan berkati pelayanan Bapak lebih hari lebih maju dan lebih heran lagi. Tetap setia kepada Tuhan ya, kita harus andalkan roh Tuhan terlebih lagi di dalam dunia yang jahat ini. Ya, setiap hari kita bisa takut mendengar banyak hal ya. Apalagi tahun depan katanya akan banyak negara-negara besar yang bangkrut. Bayangkan ya, negara besar bangkrut. Kita akan diperhadapkan dengan ketakutan. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, Tuhan mampukan kita untuk melewati semuanya. Amin. Kita nyanyikan lagu Aku Diberkati, nanti persembahan yang kedua dijalankan. Tetap setia kepada Tuhan, hadir di dalam ibadah. Dan juga doakan terus rencana retreat kita tahun depan ya. Biarlah tahun 2022 kita boleh akhiri dengan satu pembaharuan di dalam jiwa kita. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian Ibu Ria. Oke. Mari saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita berdoa
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa, Roh-Mu yang luar biasa yang boleh Kau impartasikan lewat hamba-Mu malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersuka cita malam hari ini. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua, biar itu dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di Indonesia, di tempat ini Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Dipersilakan bagi yang bertugas, mari kita angkat satu pujian bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya saudara yang sudah memberikan, kita boleh bangkit berdiri. Dia baik, bahwasanya Tuhan selamanya, bahwasanya Tuhan selamanya, bahwasanya Tuhan selamanya kasih setianya. Haleluya, Tuhan baik. Bersyukurlah. Haleluya. Kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Mari kita angkat lagu pujian Sinar Kemuliaan-Mu, nanti akan ditutup dengan doa dari Pendeta Hezki Wengkang. Mari kita angkat pujian Sinar Kemuliaan-Mu Tuhan. Kami ingin tetap di sini Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap di sini, menikmati baik-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dengan kasih Kristus, silakan maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan, selesai sampai di ujung acara, kami dapat menikmati dan merasakan di dalam bait ini ada hadirat Allah telah melawat. Firman Allah telah mengubah paradigma kami. Firman Allah telah menghancurkan tempurung insan lahiriah kami. Keegoisan telah pergi dalam hidup kami.
Hidup bagi Yesus adalah sebuah keindahan. Dan terima kasih buat ibadah. Tuhan berkati Bapak Gembala, Om Yopi, sekeluarga. Tuhan berkati Ibu Nila, pengurus, Pak Samuel, pemain musik semua yang hadir. Diberkatilah di dalam Yesus Tuhan. Engkau sekarang akan mengalami keberuntungan karena kasih karunia menyertaimu untuk selama-lama. Kasih sayang Tuhan menjadi bagian kami. Malam berjalan kami akan kembali ke rumah, kami akan masuk dalam peristirahatan. Jemaat yang kerja malam Tuhan tolong bangun besok pagi. Besok kami akan menunaikan segala tugas dan kewajiban kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Segala apa yang kami kerjakan menjadi sukses dan berhasil. Tuhan dimuliakan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya posisi kami seperti apa yang terjadi di tanah Mesir. Bangsa Israel di tanah Goshen, sekalipun bangsa Israel mengalami sebuah malapetaka. Dan bangsa Israel aman sama dengan kami. Keadaan dunia boleh bergejolak. Di dalam Tuhan kami dipelihara. Karena kami mengimani dengan iman. Karena kami berjalan dengan roh. Karena kami berjalan dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan bersama kami. Immanuel menjadi bagian kami. Saat ini kami sudah di ujung Maranatha, dia akan datang. Kamilah panitia yang menyediakan karpet merah atas kedatangan Tuhan yang kembali kedua kali. Sama-sama kami semua sekarang telah diberkati. Kami sudah diubah. Kami mau bergerak dari roh ke roh. Dari kemuliaan datang pada kemuliaan Tuhan. Ini doa kami. Semua kami sudah diberkati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhanku Yesus Kristus. Pulang dan kembali terimalah berkat dan nikmat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus mulai menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus kembali menjemput kami dan permai. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah dan mengucap syukur, dan kami semua sudah diberkati dan hidup dari kemenangan datang pada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah dan mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin.